Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Bagus. Sekali lagi, Ibu meminta kepada kalian untuk mengecek kerapian dan mengecek lingkungan sekitar masih kotor atau sudah bersih. Silakan. Sudah, Bu. Jadi, baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ezid, pimpin doa. Teman-teman, kita berdoa. Mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akan menjelaskan bagaimana untuk setiap mengawali kegiatan itu kenapa diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi, untuk melakukan sebuah kegiatan atau melakukan aktivitas yang lainnya, itu lebih baik kita berdoa terlebih dahulu karena dengan berdoa kita akan dipermudah, diperlancar dan mendapatkan kebaikan di setiap melakukan kegiatan. Baiklah, kita sebelum mulai pelajaran kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu. Baiklah, Ezi pimpin untuk bernyanyi. Marilah teman-teman kita menyanyikan salah satu lagu satu nusa satu bangsa. Bernyanyi mulai. Satu nusa satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Jadi di sini Ibu akan menerapkan cara menjaga kebersihan lingkungan. Pertama, kita itu harus rajin mencuci tangan. Ada yang tahu berapa langkah cara mencuci tangan? Manda? 6 langkah. Ya, benar, ada 6 langkah. Pertama, bagaimana? Begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, benar. Jadi sudah melakukan 6 langkah cara mencuci tangan, baru kita bilas dengan air bersih. Dengan cara mencuci tangan, kita itu bisa menjaga kebersihan diri kita sendiri. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita melakukan tepuk PPK. Ada yang tahu bagaimana tepuk PPK? Tidak. Lihat Ibu ya. Yang pertama, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, kita tepuk PPK sekali lagi ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan materi pelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi dan bagaimana cara menentukan struktur yang ada di dalam teks eksplanasi. Yang kedua, kita belajar tentang cara membuat reklame. Ada yang sudah tahu apa teks eksplanasi? Tidak. Cara membuat reklame? Baiklah, kita akan memulai pelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks eksplanasi dan cara membuat reklame. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan struktur-struktur yang ada di dalam teks eksplanasi dan cara pembuatan reklame. Di sini Ibu minta kalian untuk mengamati teks eksplanasi tentang sampah. Baiklah, kalian mengamati tentang gambar yang Ibu sajikan. Ini gambar apa, anak-anak? Tempat sampah. Tumpukan sampah, ya benar. Baiklah, di sini kalian akan membacakan teks eksplanasi dari tentang tumpukan sampah. Siapa yang ingin membacakan teks eksplanasi tentang sampah?
Manda silakan membacakan teks eksplanasi tentang sampah. Sampah. Pengertian. Iya. Pengertian dari sampah adalah suatu benda yang telah tidak dimanfaatkan lagi. Keberadaan dari sampah sangat mengganggu kesehatan masyarakat yang berada di sekitarnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi keberadaan sampah organik yaitu dapat diolah atau didaur ulang. Benda-benda tersebut bisa dijadikan menjadi barang yang memiliki nilai jual yang amat tinggi. Sampah termasuk di antara fenomena yang sering kali kita jumpai di sekitar lingkungan masyarakat. Awal mulanya yaitu sampah-sampah biasa berserakan di sekeliling kita. Akan tetapi sampah itu menimbulkan dampak yang dapat dirasakan. Misalnya tanah longsor, banjir, dan sumber penyakit. Diawali dengan suatu hal yang kecil, yaitu kita membuang sampah di tempatnya. Untuk jenis sampah organik, kita bisa mengolahnya jadi kompos atau pupuk bagi tumbuhan. Sedangkan untuk sampah non-organik, kita bisa mengolahnya kembali menjadi sebuah barang kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Baiklah, di sini ada yang sudah tahu apa itu teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi. Aku akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, dan struktur dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah menjelaskan suatu proses, peristiwa, fenomena alam atau yang terjadi dalam suatu teks. Jadi, teks eksplanasi itu menjelaskan tentang fenomena alam, bisa fenomena alam atau suatu peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Dan teks eksplanasi itu menjelaskan juga sebab akibat dari terjadinya peristiwa tersebut. Jadi di sini dalam teks eksplanasi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua tentang penjelasan sebab akibat, dan yang ketiga tentang kesimpulan. Di mana pernyataan umum itu menjelaskan suatu pengertian atau suatu topik yang terjadi dari fenomena alam tersebut. Misalnya seperti teks eksplanasi yang Ibu sajikan tadi kan seperti teks eksplanasi sampah. Jadi pernyataan umumnya itu menjelaskan topik sampah itu pengertiannya apa yang dimaksud dengan sampah, begitu. Yang kedua, sebab akibat dari sampah. Jadi setiap masyarakat yang menimbun sampah itu bisa menjadikan penyebabnya seperti tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Yang ketiga itu kesimpulan dari sampah tadi, yaitu bisa membuat kerajinan. Jadi di sini Ibu minta kalian untuk menentukan atau mendiskusikan ketiga struktur teks eksplanasi yang terdapat di sampah tadi. Siapa yang tahu apa itu pernyataan umum dari sampah tadi? Ada yang tahu? Kan sudah Ibu jelaskan tadi kan tentang pengertian atau topik. Jadi sini siapa yang mau membacakan pernyataan umum tentang teks eksplanasi dari sampah tadi? Manda, bacakan pernyataan umumnya. Apa itu pernyataan umumnya tadi? Pengertian dari sampah. Nah, benar. Jadi pernyataan umumnya kan pengertian dari sampah. Jadi paragraf 1 dan paragraf 2. Kalau pernyataan sebab akibatnya ada di paragraf berapa, anak-anak? Paragraf berapa ini? 3. Jadi paragraf 3 itu jadi dari penimbunan sampah tadi mendampakkan apa yang dirasakan masyarakat seperti tanah longsor, banjir, dan sumber penyakit. Jadi pernyataan umum jadi sebab akibat dari sampah itu dapat menimbulkan dampak dan merugikan masyarakat setempat. Jadi yang ketiga, struktur yang ketiga tadi apa? Kesimpulan. Jadi kesimpulannya dalam teks sampah tadi apa, anak-anak? Coba baca dari paragraf 4. Diawali dengan suatu hal yang kecil, yaitu kita membuang sampah di tempatnya. Untuk jenis sampah organik, kita bisa mengolahnya jadi kompos atau pupuk bagi tumbuhan. Sedangkan untuk sampah non-organik,
kita bisa mengolahnya kembali menjadi sebuah barang kerajinan yang memiliki nilai jual dan jual. tinggi. Jadi kesimpulannya itu bisa dari sampah tersebut kita bisa mengolah menjadi kompos, pupuk untuk tumbuhan, dan kerajinan tangan. Sudah paham apa itu teks eksplanasi dan cara menentukan strukturnya? Sudah. Nah, bagus. Yang kedua yaitu pelajaran seni budaya. Di sini kan tadi Ibu sudah menjelaskan teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi. Nah, dari gambar tadi tuh kan tadi gambar sampah. Jadi sampai menumpuk tuh kita bisa menjaga sampai yang menumpuk tadi tuh kita bisa membuangnya dengan cara tidak sembarangan. Jadi kita itu harus menjaga kebersihan. Nah, dari kebersihan. amatilah gambar ini. Jagalah Kebersihan lingkungan sekolah. Apa yang maksud dari menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu seperti apa aja? Menyapu. Menyapu, ya benar. Dua, Menyapu halaman. menyapu halaman, menyapu kelas sama saja dengan menyapu. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi dari pelajaran sebelumnya kan kita melihat teks eksplanasi tumpukan sampah. Nah, jadi tentang yang pelajaran yang kedua ini tentang menjaga kebersihan. Jadi kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada yang tahu ini poster slogan tentang apa? Tentang jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Ya, jadi ini jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Ya, jagalah kebersihan lingkungan sekolah ini termasuk reklame. Ada yang tahu itu apa yang dimaksud dengan reklame? Tidak. Jadi, reklame itu adalah sebuah perintah, ajakan, kata-kata, atau imbauan. Jadi, dari reklame yang Ibu sajikan ini kita dapat menjaga kebersihan lingkungan. Berarti itu tuh sebuah perintah atau ajakan? Ajakan. Jadi, contohnya itu, ayo teman-teman, jagalah kebersihan. Berarti itu ajakan. Jagalah kebersihan, itu ajakan. Jadi itu tuh ciri-ciri dari sebuah reklame. Reklame itu bisa poster, slogan, iklan dan lain-lain. Jadi di sini Ibu membuat kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD yang Ibu kasih ya. Nanti Ibu kasih tahu arahan dan penjelasan bagaimana cara kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Ini untuk Manda, ini untuk Ezi. Coba Ibu lihat, kalian kerjakan yang ini. Yang ini. Ini kan tadi tentang teks eksplanasi kan. Nah, kalian baca soal menjaga kebersihan sekolah. Teks eksplanasi menjaga kebersihan sekolah. Kalian tentukan strukturnya apa. Terus tentukan informasi penting dari teks eksplanasi menjaga kebersihan sekolah. Terus kalian bacakan. Dan ini tentang cara membuat reklame. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan reklame. Tujuan dari reklame. Nah, sebutkan ciri-ciri dari reklame dan buatlah contoh tentang menjaga kebersihan. Reklame tentang menjaga kebersihan. Kalian isi di sini, ya. Baiklah, apakah ada yang selesai mengerjakan tugas dari Ibu, LKPD yang Ibu berikan? Belum. Kok lama? Sudah, Bu. Sudah. Manda, silakan maju ke depan, bacakan hasil yang Manda kerjakan. 1. Tentukan bagian-bagian struktur dari teks eksplanasi. 1. A. Pernyataan umum. Berisi tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses terjadinya proses keberadaan. B. Deretan masalah. Berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya secara urut atau
bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Kesimpulan berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang dijelaskan. 2. Informasi penting dari teks eksplanasi. Pernyataan umum, menjaga kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab dari seluruh warga sekolah. Deretan masalah. Seluruh warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah karena lingkungan sekolah yang bersih akan menciptakan kondisi dan kondusif bagi seluruh warga sekolah dalam belajar. Lingkungan sekolah yang bersih akan menjadikan kita merasa nyaman ketika belajar. Tanpa harus mencium aroma yang tidak sedap dari sampah, lingkungan yang lembab maupun sampah bertebaran di mana-mana. Kesimpulan, oleh karena itu wajib bagi kita sebagai warga sekolah untuk menjaga kebersihan sekolah. Tanpa sekolah yang bersih, sulit bagi kita mencapai prestasi setinggi-tingginya. Oke, tepuk tangan untuk Manda, anak-anak. Baiklah, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya yang kedua tentang pelajaran SBDP atau seni budaya? Ezi sudah di depan kelas. Baca yang keras dan lantang ya. SPDP. Satu, poster di atas adalah salah satu media untuk selalu mengingatkan masyarakat pentingnya membuang sampah pada tempatnya demi terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Ya. 2. Tujuan dari reklame di atas adalah untuk menjaga kebersihan bebas dari banjir agar terlihat rapi dan indah, mencegah kerusakan air dan tanah. 3. Ciri-ciri. A. Informasi jelas dan mudah dipahami. B. Membuat informasi yang benar. C. Mampu menarik perhatian orang. D. Mudah diingat. Bagus, silakan beri tepuk tangan untuk Ezi, anak-anak. Kan tadi kalian sudah membacakan hasil diskusi kalian, diskusi kelompok kalian. Jadi di sini Ibu akan lebih memperdalam materi pelajaran yang sudah kalian kerjakan di LKPD yang Ibu berikan tadi. Yang pertama kan tadi dibacakan oleh Manda, apa itu teks eksplanasi yang dari menjaga kebersihan sekolah, dan kalian menentukan struktur dari teks eksplanasi tersebut. Yang Manda bacakan tadi sudah Ibu koreksi ya, itu benar yang Manda bacakan tadi ada 3 struktur. Yang pertama pernyataan umum, deretan masalah, sama kesimpulan. Dan yang Manda bacakan tadi itu sudah benar, semua poin-poin sudah Manda masukkan di ketiga struktur teks. Yang pertama tadi kan pernyataan umum, deretan masalah, sama kesimpulan. Itu sudah Ibu koreksi, nilainya sudah ada. Dan yang ketiga itu membacakan dengan lantang. Di depan tadi sudah jelas, cara membacanya sudah tepat dan sudah bagus. Yang kedua itu pelajaran tentang seni budaya. Tadi kan sudah dibacakan oleh Ezi apa yang dimaksud dengan tujuan, poster yang dari menjaga kebersihan dan ciri-ciri. Jadi cara membuat reklame itu ada berapa Ezi? Harus mudah dipahami, menarik, Ciri-ciri. Memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu. Ya, benar. Kan Bu ya. Baiklah, sebelum kita pulang kalian memeriksa kerapian dan mengecek lingkungan tempat duduk kalian, apakah ada sampah. Jika ada sampah, kalian ambil dan buang ke tempatnya. Udah, Bu? Udah, Bu.
Baiklah, sebelum kita pulang pada hari ini, untuk menutupi pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ezi, pimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.